Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya kepada segenap asatid wal asatidah dan semua jamaah istighosah Majelis Qiyamul Lail, semua teman-teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan rahmat, taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terkait keutamaan puasa, tujuan daripada puasa tiadalah lain yaitu melatih kesabaran, melatih kita untuk bersabar dalam menjalani, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nukil daripada kitab Lataiful Ma'arif karangan daripada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, disebutkan anwa'us sabri thalathatun, macamnya sabar itu ada 3. Macam sabar neka beda telok. Yang pertama sabrun ala taatillah, sabar dalam menjalani taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat. Kita diperintah sholat, dalam menjalani sholat harus sabar. Harus sabar. Sebab kalau enggak sabar, sholatnya jadi cepat. Ingin cepat-cepat selesai. Ya. Puasa termasuk dalam menjalani perintah puasa harus sabar. Meskipun ada godaan mengganggu, makanan beraneka ragam makanan, lapar, haus, capek, payah, ngantuk, semuanya harus, mau nggak mau harus puasa. Harus menjalinnya, harus sabar. Yang kedua, wasabrun ala maharimillah, sabar dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencegah untuk tidak mencuri, mencegah untuk tidak puasa. Ya, mau nggak mau harus puasa. Mencegah untuk tidak berzina. Apa sih sebetulnya sabar itu? Kesimpulannya sabar itu moncaipon meduren kasawat nguatagi, ya. Dikuat-kuatkan. Yang jelas kalau kuat 100% kita nggak ada yang bisa kecuali Nabi, ya, kecuali Nabi. Kalau selainnya Nabi, ya harusnya dikuat-kuatkan. Meskipun kenyataannya nggak kuat, kalau dikuat-kuatkan pasti bisa. Contoh kayak malam ini, ya. Kayak malam ini, kalau nggak dikuat-kuatkan ya tidur. Kalau nggak dikuat-kuatkan nggak berangkat. Meskipun yang dekat, apalagi yang jauh. Kalau tidak dikuat-kuatkan, wis nggak usah contoh jauh-jauh. Saya ajalah yang paling dekat ke masjid. Daripada Romo Yai, daripada Gus, daripada jamaah semua, paling dekat itu saya. Tinggal 1 langkah nyampe ke masjid. Tapi kalau tidak sabar, tidak dikuat-kuatkan, tak ada
Pak ke masjid. Nggih Pak Paidi nggih. Pak Paidi jauh-jauh dari Buring. Ya. Datang ke sini gara-gara sabar, dikuat-kuatkan. Lelah capek. Tadi siang udah kerja, tadi malam udah teraweh, udah payah. Tabu tambah kekenyangan. Ya. Tambah nggak kuat. Tapi kalau tidak sabar, ya, kecuali harus sabar. Yang ketiga, wasobru ala agdaril mu'limah, sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang pahit terhadap kita, terhadap keputusan-keputusan Allah yang pahit terhadap kita. Karena ibaratkan obat itu, ibaratkan jamu adalah jamu pahit, tapi setelah diminum segar badan, sehat badan, ya. Nah, ini ketentuan-ketentuan dari Allah. Ditentukan miskin, ditentukan jelek, ditentukan kayak apalah, sabar. Pun kembali pada puasa, dawuhnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, fa inna fihi, di dalam puasa itu terdapat 3 kesabaran. Maksudnya kita melaksanakan satu kewajiban berupa puasa, berarti kita harus melakukan 3 kewajiban, yaitu bentuk sabar. Dalam puasa itu harus melakukan 3 kesabaran. Yang pertama, sobru ala taatillah, sabar dalam menjalani taat kepada Allah, yaitu berupa puasa. Ya. Contohnya kayak apa? Ya kayak tadi udah diterangkan. Contoh lain, taat kepada Allah. Ya, contoh taat kepada Allah, baca Quran. Kalau sabar ditartil. Ini kalau sabar. Kalau uang gak sabar, tadarusan, sehari pingin cepet hatam. Ya, akhirnya mocone cewepet, akan disek tabung setan. Ya, cewepetnya luar biasa. Terawih kalau nggak sabar, ya, aduh, muring-muring makmumnya, sampai meso barang. Billahi lagu engko letak bejeng masjid na boleh. Wabit gelut terawih masjid na re. Lain lemari kabi lu menyomat mercon kabi. Masjid na gi maca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tari mari masjid na. Pindah engko lagu. Ini kalau nggak sabar, ya, kalau nggak sabar, terawih pinginnya yang super cepat, ya, maaf tadi Ustadz Sipul ngimami, saya dengar itu ya, jamaah tadi itu waktunya berdiri, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi, hanya 1-2 yang jawab, lainnya ada jawab nih ateh, jawabannya ada di hati, yang mau berdiri itu loh, ya. Aduh, Bang Sipul. Aduh, Bang Sipul. Enggak nyinggung Ustaz ya. Tapi karena kurang sabarnya. Ya, kurang sabar. Itu sholat tarawih. Contoh lagi, contoh yang nyata ini, sujud syukur. Nantilah sujud syukur. Kalau enggak sabar, tinagi ngerok tedu ngoro ada di sujud ger lainnya podo nangis pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ngerok ketibi itu masih mending. Kadang itu nagi terus ajlur pakai di kopendeng terus tidur nyaman. Bodoh saking tak sabar, saking gak sabarnya ya dulu terketeran kocak bengkong itu ya. Kapan ini mau selesai? Ya ice abid. Ya. Ini kalau nggak sabar, kalau tidak sabar, kalau sabar jangankan 1 jam sujud, 2 jam, 3 jam kuat. Ya tapi dikuat-kuatkan, dikuat-kuatkan. Kalau nggak dikuat-kuatkan nggak bisa. Ya, karena kita bukan nabi. Ya, karena kita bukan nabi, masih punya rasa capek, rasa ngantuk, rasa payah. Kalau nggak dikuat-kuatkan nggak bisa. Sabar yang kedua di dalam melaksanakan puasa, wa sabron amma harramallah ala shaim minasyahawat,
sabar terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah terhadap orang yang puasa, yaitu dari berbagai macam syahwat atau keinginan. Ketika puasa, ya, barang yang asalnya halal jadi haram. Makanan kita sendiri jadi haram ketika puasa. Leca macam-macam kalau di siang hari Ramadan. Ya. Bini kita, istri kita siang hari Ramadan haram. Kan udah kobil tuh Pak, apalagi bini orang. Bini sendiri. Ya. Bini sendiri di bulan Ramadan siang-siang haram. Lejagu tegu. Ya. Haram Bapak ini. Haram. Sampai maghrib haram. Ya, haram. Ya. Apalagi itu sampai diterjang. Makanya kalau bulan Ramadan itu orang kalau udah berkeluarga, aduh, kayak mau nabrak toh itu. Kalau yang bagi orang yang berkeluarga, kalau yang bagi teman-teman santri aman, insya Allah aman. Apalagi yang manten-manten anyar, ya, koyok kudu nabrak ai terhadap apa yang dilarang oleh Allah ketika puasa Ramadan. Ada yang mengajak bertengkar ketika siang-siang Ramadan. Ya, ada yang misu-misu ngajak fitnah kepada kita di siang hari bulan Ramadan. Sampai di dalam kitab diajari kalau ada yang seperti itu, ya, suruh jawab ini soimun, maaf saya puasa. Tak langkong gue lagi apa sah. Deki bayi mon malam mon atau karena mon yang siang tak langkong gue apa sah. Ya. Ya. Kalau ada yang gibah kita, rasan-ngerasani kita, bilang maaf saya sedang puasa. Maaf saya sedang puasa. Daripada kita ngomel-ngomel, sama aja kan gitu. Ya. Yang ketiga, sabar yang harus dilakukan oleh orang yang puasa, wa sabron ala ma yasulu lis-shaim fihi min alamil ju' wa dha'fin nafsi wal badan. Sabar terhadap apa yang dihasilkan, sabar terhadap apa yang diperoleh oleh orang yang puasa ketika puasa, seperti rasa lapar, lemahnya badan, ya, lemahnya apa itu nafsu, gak kuat mau kemana-mana, gak kuat, lemes awak iki, ya, perut lapar, ya, ngantuk sembarang. Ini dihadapi dengan sabar. Kalau nggak sabar tetap minum. Kalau nggak sabar tetap nyuri makan. Pura-pura lupa. Ya. Pura-pura lupa. Lah, maka dari itu dalam puasa, sekali kita mengerjakan puasa Ramadan dapat 3. Dapat 3, sabar dalam menjalani taat kepada Allah. Kedua, sabar menghindari larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap apa yang dihasilkan ketika berpuasa, seperti lemas, gak semangat, ya, dan lain sebagainya. Itu yang didapat di dalam keutamaan berpuasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.